Dengar-dengar katanya kuliah di teknik industri itu cuma biasa aja, ngitung doang. Tapi kok rasanya ada yang beda ya? Ada yang bilang seru banget, tapi ada yang kaget setengah mati. Nah, hari ini kita akan bongkar aslinya. Tokirot, Kerirot. Hai Sobat TI, selamat datang di Podcast Dating. Kenalin, aku Vijel. Dan aku Rahma. Nah, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang pastinya hampir dari semua mahasiswa baru pasti ngalamin. Namanya culture shock. Nah, di episode kali ini kita ditemenin 3 teman kita dari Angkatan 24 yang dimana sekarang sudah menginjak di semester 3. Mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, biar obrolannya makin seru, mungkin bisa kenalin dulu nih. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi dari kalian mungkin bisa perkenalan dan nyebutin asal daerah kalian masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari yang pojok. Oke. Halo semuanya, halo Kak. Kenalin, nama aku Willy Saputra Simatupang, biasa dipanggil Willy. Kalau asal aku itu dari Surabaya. Hai Kak Willy. Hai, Kak. Halo, Kak. Jadi kita udah kedapatan satu akamsi. Siapa namanya? Willy. Lanjut. Halo teman-teman, halo Kak Rama, halo Kak Vijel. Halo. Kenalin, aku Alfrian. Aku asalnya dari Kalimantan Timur, khususnya di Kota Bontang. Pasti Wih. pada nggak tahu Kota Bontang kan? Jauh banget nih Kak. Bontang itu dari Kalimantan Timur. sih. Kalimantan Timur. Oke, bisa dilanjut. Halo teman-teman, halo Kak Rahma, halo Kak Fijal. Halo. Perkenalkan, aku Melisa Oliviana Pitupulu dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Wih, jauh juga nih Kak. Berarti kita sudah punya 2 anak yang dari luar pulau dan 1 anak akamsi nih Kak. Oh ya, kakak-kakaknya sendiri asalnya dari mana ini? Kalau dari aku sendiri asalnya dari daerah Tulungagung, Jawa Timur. Kalau aku sendiri, aku dari Sidoarjo, hitungannya akamsi juga sih. Surabaya. Iya, Surabaya. Tulungagung di Kak. Tulungagung itu bisa dibilang Jawa bagian selatan. Kalau kalian tahu yang ikonik itu, Pantai. ya pantainya benar, JLS. Barusan. Selanjutnya, karena kita kan udah perkenalan, terus nyebutin asal masing-masing. Mungkin kalian bisa nyeritain first impression kalian setelah masuk ke dunia perkuliahan. Ya, biasanya kan ada nih culture shock dari kalian masing-masing, apalagi kalian kan dari daerah yang berbeda-beda, ketemu orang juga yang culture-nya itu juga beda-beda. Mungkin bisa disebutin masing-masing first impression atau culture shock-nya. Mungkin bisa dari Kak Alfrian. Mungkin kalau culture shock pertama itu yang paling berkesan di Surabaya itu cuaca. Nah, mulai dari Semuanya sih. turun dari pesawat di jalan tol sampai di kos, itu panasnya betul-betul Luar biasa. kerasa. Di dalam mobil Iya. pun kerasa, AC-nya nggak kerasa. Setuju banget sih. Nah, perbedaannya sama di Kalimantan, kalau di Kalimantan tuh materinya cenderung stabil, tapi kalau di Surabaya tuh nyelkit sampai menusuk di kulit. Setuju banget nggak sih Kak? Aku aja sebagai orang yang kos itu 1 kilo itu kayak ngerasa males banget buat balik. Apalagi kalian yang berdua PP, gimana ini? Bagaimana cara kalian? Oh, Aduh. kalau Iya. kalau aku ya dari akam di sini ya, kalau sudah dari kecil ya ngerasain tuh kayak sudah terbiasa. Tapi apalagi memasuki kuliah nih ya, akhir-akhir nih, aduh, dari rumah ke UPN sini ya ampun, itu rasanya itu gerah, panas banget, gila. Rasanya tuh bawahnya apa ya, kayak emosi, kesal di jalan. Emosi. Apalagi kan di jalan ini kan apa ya, macet gitu kan siang-siang gitu. Setuju sih Kak, meskipun kita akamsi tapi kita masih merasakan panasnya Surabaya ini kan ya. Makanya apalagi kayak Alfrian ini kan rasain, waduh, Iya. pasti kerasa banget sih. Mungkin bisa dilanjut nih Kak Alfian tadi. Mungkin kalau yang kedua itu transportasi. Gimana menurut kalian? Kalau transportasi di Surabaya sama di Tulungagung gimana? Emang bedanya apa? Iya. Nah, kalau cenderung yang paling beda itu di tengah jalan ada rel kereta. Oh, emang Iya, di iya, betul. Kalimantan Oh, sengaja.
Kalau di Tulungagung sendiri kakak kan tadi tanya Iya. perbedaan di Tulungagung sama Surabaya. Aku juga ngerasain perbedaannya untuk di bus, karena untuk transportasi bus itu di Tulungagung masih nggak ada. Tapi untuk jalur rel kereta sendiri itu masih ada sih. Nah, Nggak gimana sih? itu maksudnya di Kok bisa Kalimantan? nggak ada gitu? Jalan-jalan Oh emang di sana nggak ada ya? nggak ada. Nah gantian rel kereta tuh ada kapal sungai. Oh. Sungai. Baru denger sih aku ini. Kak Alfred sendiri udah ngerasain naik kapal sungai itu nggak? Sudah ketemu buaya. Oh, boleh. Oke. Mungkin bisa dilanjut Kak. Nah untuk culture shock yang ketiga itu mungkin ada apa tadi? Oh, kebiasaan sosial, sopan santun. Contohnya tuh tadi malam kan, bahasa Jawa itu kalau nongkrong. Cangkruk. 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 Aku cangkruk sama teman-teman tetanggaku di pinggir jalan. Nah, setiap ada orang yang lewat naik motor, itu pasti orang itu turun dari motor untuk dorong motornya. Emang sih orang Jawa ini Sopan. Terkenal terkenal sopan sopan gitu. santun. Sedangkan kalau di Kalimantan kalau ada orang nongkrong, wis Langsung mantrai. Oh, Kita. oke. Mungkin itu aja sih Kak. Kalau setahu saya culture shock yang aku tahu di Surabaya. Cukup menarik nih Kak. Mungkin bisa langsung lanjut di Kak Melisa ya. Kalau dari aku, perbedaan yang aku rasakan itu pertama ada di makanan. Kalau di kotaku itu ya, Pematang Siantar, makanannya itu kebanyakan lebih ke rasa asin, gurih, dan pedas. Kalau dari Surabaya ya, aku ngerasa kalau makan di sini tuh lebih terasa manis, lebih kalau pedasnya itu beda dengan pedas yang ada di Kota Pematang Siantar. Pedas di sini tuh nggak yang terlalu pedas banget, sedangkan di Kota Pematang Siantar itu pedas banget. Semoga mengerti ya. Dan ada satu makanan yang aku ngerasa berbeda banget dari kotaku. Ternyata di Surabaya ini kalau makan soto itu nasinya udah dicampur ya dengan kuahnya. Oh. Nah itu aku baru merasakan pertama kali itu di sini. Sedangkan kalau di kotaku soto itu dipisah dari nasi, nggak pernah langsung dicampur. Emang gitu ya? Iya sih, Udah dari jelas lama. dari aku lahir, Oh, taunya iya. soto itu udah dicampur sama nasi. Oke, itu perbedaan yang cukup jauh yang aku rasakan. Kemudian yang kedua mungkin di harga. Aku cukup merasakan kalau harga di Surabaya itu lebih mahal dibandingkan dari kotaku. Karena kotaku itu termasuk kota yang masih dibilang kota kecil, sedangkan kan kota Surabaya kota yang cukup besar ya. Nah, tapi karena kita ini tinggal di daerah yang perkuliahan, kita masih bisa nemu yang murah-murah sih sebenarnya. Cuman kalau udah ke kotanya yang di Surabaya, aku ngerasa cukup mahal, mulai dari makanan ataupun perabotan ataupun transportasi juga lebih mahal. Terus oh iya, culture shock yang pertama yang paling aku rasakan itu adalah bahasa. Bahasa di Surabaya itu Jawa banget ya. Gimana tuh? tuh? Mungkin punya pengalaman tentang bahasa yang berbeda itu. Apakah kamu sempat nggak ngerti nih bahasanya, jadi kamu kayak lebih diem, lebih Nah, gimana gitu? Iya benar. Kalau di kotaku itu cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Seluruhnya pokoknya menggunakan bahasa Indonesia. Pas pertama kali datang ke Surabaya itu, apalagi baru pertama kali masuk kuliah ya, rata-rata orang-orangnya itu orang Jawa semua. Nah jadi itu cukup menghambatku untuk berkomunikasi dengan teman-teman satu kelompok, teman-teman kuliah. Contohnya ini ada kerja kelompok dari kuliah. Nah mereka itu kan kadang bikin grup, terus mungkin secara nggak sadar di grup itu menggunakan bahasa Jawa. Dan aku ngerasa kayak aku takut gak dianggap kerja di dalam kelompok itu karena mereka membahas dalam bahasa Jawa. Padahal kamu nggak ngerti sama Iya, padahal nggak ngerti bahasanya. sama bahasanya. Gitu, itu salah satu contoh yang menghambat aku mungkin di Oh, iya. pertama kali di Surabaya. Tapi selama 1 tahun Kak Melisa tinggal di sini, ada improve bahasa Jawanya. Coba sebutin 3 Iya, mungkin kosakata bisa- bahasa Jawa yang bisa dipraktekkan dipelajari. gitu. Apa ya? Oh, aku tahu. Aku nanya ke kakaknya ya. Iya.
Kak Fijel wes mangan ta. Mungkin bisa itu. Dan di Jawa tuh ini ya, ada penggunaan kosakata imbuhan belakang itu ta. Oh iya, Nah, benar. Rasanya kalau udah pakai penggunaan imbuhan ta itu kayak udah Jawa banget. Tapi menurut aku pribadi, masalah bahasa itu yang beradaptasi itu bukan hanya ada di luar Pulau Jawa, bahkan beda daerah dengan Surabaya itu juga harus beradaptasi dengan itu. Tadi kan Kak Melsa sempat mention kalau akhirnya ta. Nah, di Tulungagung sendiri itu bukan ta, tapi kayak beda ya. Terus ada kayak nemen, pol, terus apa lagi ya? Oh, ada sih satu kalimat yang aku itu ada bahasa Tulungagung, tapi teman-temanku itu nggak Bahasa tahu. artinya beda. Sujune. Oh. Sujune itu kalau di aku itu kayak untungnya. Kalau di kalian Sebenarnya aku nggak tahu sujune itu apa. Cuma kita itu langsung ngertiin sendiri. Kayak sujune kayak sesungguhnya gitu. sejujurnya, jadi itu kayak jadi Sejujurnya. miskomunikasi. Kalau Kak Willy sendiri juga pernah ngalami nggak kayak culture shock sesama Surabaya atau berkomunikasi dengan temen yang di luar Pulau Jawa? Ini sih Kak, karena kan mama papa kan Batak ya. Nah, jadi pas aku kecil itu ya jujur ya, walaupun aku lahir di Surabaya, kan kalau di rumah itu ya mama papa itu biasanya sering pakai bahasa Batak, kalau nggak bahasa Indonesia. Nah, pas waktu pertama main ya, misalnya kan dulu kan sering kayak apa ya, main layangan, bola gitu ya. Pas ngelihat mas-masnya itu ngomong itu kayak bingung apa ini ngomong apa ya gitu ya. Jujur aku bisa bahasa Jawa itu ya butuh hampir 5 tahun bisa ngerti semua maksud dari mas-masnya itu. Berarti nggak pure dari Jawa ya, Kak Billy betul Kak. ini. Jadi bisa dilihat sih Kak, aku kalau ngomong bahasa Jawa ya kayak ada logat-logat Iya, Bataknya iya, gitu, ada jadi logatnya. beda Jawanya. Iya kelihatan sih. Gitu. Tadi kan kita udah nyebutin culture shock masing-masing dan first impression. Nah sekarang karena udah nyeritain masing-masing culture shocknya nih, kan kita harus beradaptasi nih sama lingkungan baru kita. Mungkin ada nggak sih tipsnya bagaimana beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru ini? Mungkin bisa dari Kak Melisa sendiri. Oke, kalau dari aku tadi sesuai dengan culture shock yang aku rasakan ya di makanan, aku adaptasinya itu nggak terlalu sulit karena aku bukan orang yang picky eater ya. Jadi aku cukup menerima semua makanan yang ada di Surabaya walaupun terasa perbedaannya gitu. Terus kalau di harga adaptasinya itu kita kan anak kuliah, Iya. jadi pinter-pinter aja nyari yang lebih murah karena tetap di Surabaya tetap ada yang murah-murah dibandingkan yang mahal-mahal karena kita masih di lingkungan perkuliahan. Itu aja sih. Oh ya, kalau bahasa ya. Kalau tips dari aku mungkin dipilih temen yang mau mengajarin. Terkadang tuh temen kadang mengerti kalau misalnya wajahku itu udah menunjukkan iya muka bingung. Jadi mereka Iya. dari yang ngomong bahasa Jawa misalnya berbincang-bincang bahasa Jawa, terus mereka sadar kalau aku itu nggak ngerti, mereka Otomatis jadi dua kali translate. iya otomatis translate. Terus dari aku juga kalau bahasa bisa digunakan perlahan sih bahasa Jawanya dikit-dikit, jadi bisa terbiasa dengan bahasa Jawa itu sendiri. Itu dari aku. Mungkin bisa lanjut ke Kak Alfrian. Mungkin kalau tips and trick adaptasi di Surabaya dari aku, mungkin yang pertama itu kita harus belajar sopan santun. Nah, cara kita belajar sopan santun itu biasanya kita lihat dari contoh-contoh orang sekitar kita. Mungkin bisa dimulai dari teman kelompok pertama kalian di Surabaya, khususnya di ospek, kok pengadaran di teman-teman ospek. Itu kita bisa lihat cara mereka bersosialisasi sama orang tuh gimana, itu bisa disesuaikan. Terus kalau kalian mau beradaptasi tentang transportasi itu kan harus sering-sering cobain. Itu namanya belajar. Mungkin itu sih Kak dari aku. Oke,
meskipun Kak Willy ini akamsi, tapi kan teman-temannya juga berbeda-beda daerah kan. Ya. Mungkin adaptasi, apalagi dunia perkuliahan itu juga beda ya, Betul. dari secara waktu, terus dari teman-temannya juga. Mungkin adaptasinya dari Kak Willy sendiri itu kayak gimana? Kalau dari aku ya, pas waktu masa pengenalan pas di kampus pertama kali sama teman-teman kelompok itu, ya ini sih mungkin kayak nanya-nanya kayak misalnya gimana perbedaannya Surabaya sama di kayak misalnya teman-teman kayak yang dari Ambon, dari Manado itu gimana sih, apa sih misalnya kayak makannya di sana apa sih di Manado, cakalang ya, cakalang, kayak nanya-nanyain makanan khasnya gitu, terus kayak cara mereka ngomong aku perhatikan logatnya gitu, kayak misalnya wah unik nih ya bahasanya gitu. Kalau menurutku kalau di sini ya, aku sendiri ya akamsi ya, selain itu mungkin ini sih pas waktu masuk kuliah itu kayak yang awalnya pas masa SMA gitu ya, kayak santai-santai gitu ya, kayak nyantai gitu. Pas masuk kuliah waduh banyak tugas. Itu sih menurut. Oke, nah ini udah nyeritain tips adaptasi dengan baik nih. Jadi mereka sudah beradaptasi dengan baik nih Kak di lingkungan perkuliahan ini. Nah, biasanya nih setelah adaptasi itu ada tantangan manajemen waktu nih, ya nggak sih? Karena di dunia perkuliahan ini ternyata waktunya itu nggak sesantai itu. Setuju banget nggak sih? Ya, setuju. Ya, Setuju. banget. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, gimana sih manajemen waktu yang baik di waktu kuliah ini? Dengan mungkin ada yang udah ikut organisasi dari himpunan atau kepanitiaan, apalagi kalau di teknik industri kan banyak sekali yang namanya praktikum nih. Betul. Nah, kalau dari kalian sendiri manajemen waktunya kalian itu gimana? Mungkin bisa dimulai dari Kak Willy. Oke, gini Kak. Kan seperti yang tadi bilang pas kaget sama banyak tugas ya. Awal-awal itu kan waduh kayak kaget gitu. Jadi aku kayak perlu adaptasi gitu. Nah, terus pas di pertengahan itu ternyata aku baru sadar kayak apa ya. Jadi ini sih buat teman-teman ya. Jangan pernah menunda-nunda tugas yang diberikan sama dosen gitu. Kayak misalnya dan dilihat mana tugas yang cepat deadline-nya. Jadi kita itu harus bisa mengatur skala prioritas. Jadi aku sih seperti itu ya, Kak, ya. Jadi kayak apa ya? Jadi tugas yang mana deadline-nya cepat aku kerjain dulu, yang lama baru aku di akhir gitu. Seperti itu. Berarti Kak Willy ini mempunyai ada prioritas. Iya, betul, skala prioritas. Skala prioritas. Oke. Untuk Kak Alfian sendiri gimana? Mungkin kalau dari aku nggak terlalu jauh beda sama Kak Willy, kan aku ada ikut organisasi juga. Nah, biasanya buat rancangan 3 hari ke depan tuh aku buat catatan. Untuk pendidikan tuh aku utamain dulu yang deadline-nya dekat, aku kerjain dulu, baru itu ke organisasi. Mungkin seperti itu sih aku buat jadwal tersendiri. Intinya sama ya dari dua Kak Willy dan Kak Alfrian, yaitu skala Prioritas. prioritas. Mungkin selanjutnya dari Kak Melisa. Kalau dari aku juga sama, nggak jauh beda dari mereka berdua. Nggak boleh menunda-nunda tugas, kemudian bikin skala prioritas. Dan tips dari aku mungkin supaya manajemen waktunya bagus itu gunakan ini sih, kayak aplikasi-aplikasi manajemen waktu, kayak bisa pakai Google Calendar atau Notion. Aku sendiri pernah pakai Notion dan juga Google Calendar. Jadi di situ aku bisa jelasin semua kegiatan yang mungkin akan aku lakukan ke depannya apa, kemudian tugas-tugasku ke depannya apa. Jadi aku bisa tahu apa yang harus aku kerjakan terlebih dahulu, mana yang enggak gitu. Setuju banget sama Kak Melisa sih, soalnya dengan Google Calendar itu kita bisa tahu nge-track kegiatan kita 1 minggu atau 2 minggu ke depan itu gimana, padat atau enggak. Karena kan kita dengan sibuknya kegiatan kita pasti bisa jadi lupa ya. Emang besok Senin ada apa, kalau nggak dicatat kan bisa jadi kita malah miss tugas itu. Nah, buat teman-teman yang nonton mungkin bisa sharing-sharing juga gimana cara manajemen waktu kalian, yang versi kaliannya sendiri itu bagaimana, bisa tulis di kolom komentar. Wah, seru banget sih obrolan hari ini. Yang dari pertanyaan first impression sama culture shock, kita jadi banyak obrolan baru-baru lagi, cara adaptasi dan lainnya. Nah, kita sudah dapat tips-tips nih dari kakak-kakak ini yang sudah memasuki di semester 3 ini. Mungkin nih
dari kakak-kakak semester 3 ini, kan yang nonton ini mungkin ada mahasiswa baru, yang dimana sekarang bulan ini banyak banget mahasiswa baru yang masuk di dunia perkuliahan. Sebelum aku tutup, mungkin bisa mulai dari Kak Melisa dulu. Kalau dari aku, motivasi yang bisa aku kasih mungkin buat teman-teman yang terutama dari luar pulau ataupun yang merantau, kalian datang ke kota yang jauh itu pastinya udah mempersiapkan diri dari awal, kayak udah tahu kalau kalian akan merantau dari awal. Jadi kalian jalanin semuanya sepenuh hati aja, walaupun agak terasa homesick sedikit, tapi itulah tantangannya, semangat aja. Oke, keren banget nih motivasinya. Boleh lanjut Kak Alfian. Mungkin kalau dari aku mungkin sama buat teman-teman rantau di luar Pulau Jawa, semangat, jangan putus asa, karena Tuhan tuh membawa kalian kesini bukan untuk gagal. Dalam banget nih Kak. Keren. Kena. Last but not least, Kak Willy. Oke. Kalau buat aku, buat teman-teman mahasiswa baru ya, pokoknya ini sih yang pertama kali itu kita harus bisa dimanapun kita berada, pertama kali itu adalah adab sopan santun. Kita mau dimanapun kita harus tetap sopan dan santun ke siapapun. Lalu yang kedua kalian harus ingat, harus tahu apa motivasi, apa alasan kalian untuk kuliah di sini. Jadi kalau misalnya kalian lagi males, lagi sedih, lagi pokoknya lagi seperti itu, kalian tuh harus tahu alasan apa sih, kenapa sih aku kok kuliah di sini. Jadi gak boleh malas, harus semangat. Apalagi kita harus membanggakan kedua orang tua. Terus kalau tentang kayak tugas-tugas itu, yang terpenting harus ini skala prioritas, manajemen waktu, nggak boleh menunda-nunda. Apalagi ini sering bolos, itu nggak boleh, harus tetap semangat masuk kuliah. Dan yang terakhir buat anak rantau juga ya, aku banyak teman-teman rantau, kalian nggak boleh nggak boleh merasa sendiri, terus harus bisa selalu adaptasi, semangat, dan yang terutama perbanyak teman, tapi kita harus juga bisa memilah-milahnya, nggak boleh ikut pergaulan yang salah, harus benar karena kita sudah mahasiswa. Oke, itu sih dari aku. Keren banget. Wah, motivasinya dalam semua nih. Semoga bisa jadi simpanan dan jadi motivasi ke depannya supaya kalian sebagai mahasiswa baru yang sedang nonton podcast ini semangat untuk menjalani dunia perkuliahan ke depannya. Oke, thank you banget buat Kak Melisa, Kak Alfian, dan Kak Willy. Terima kasih juga. Semoga sharing kita kali ini nih bisa bermanfaat dan bisa kasih gambaran ke maba-maba kalau culture shock itu hal yang wajar dan bisa dilewati. Betul. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Talk it out, get it out.